warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Devi Anggraini, NIM 1920207064 dari kelas pendidikan biologi 3 angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah praktik pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Ibu Qurratul Aini MPD. Baiklah, di dalam video ini saya akan melanjutkan simulasi pembelajaran saya pada pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama kemarin itu membahas tentang sistem organisasi kehidupan atau tingkatan hierarki kehidupan. Maka pada pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelas silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua pada materi sel tumbuhan dan sel hewan. Oh iya, pada pertemuan minggu kemarin kan Ibu sudah mengasihkan tugas. Tugasnya itu kan merangkum. Silakan ketua kelas kumpulkan menjadi satu ya, lalu letakkan di meja Ibu. Baik, Bu. Baik, sebelum melanjutkan pembahasan materi, hari ini Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Umairah Tariani. Saya, Bu. Dea Miranda. Saya, Bu. Umairah. Saya, Bu. Ulfasari. Saya, Bu. Ya, alhamdulillah pada hari ini hadir semua ya. Ya. Baiklah, untuk mengulas kembali pembelajaran materi pada minggu sebelumnya, itu kan kita membahas tentang tingkatan hierarki pada makhluk hidup. Jadi Ibu ulang kembali ya, tingkatannya itu dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Ibu sudah menyiapkan model sel yang terbuat dari styrofoam. Nah, bisa anak-anak lihat ini adalah model sel dari sel tumbuhan dan sel hewan. Adakah yang bisa menebak manakah yang sel hewan dan manakah yang sel tumbuhan? Saya, Bu. Ya, silakan. Sel hewan itu yang di sebelah kiri, Bu. Ya, benar sekali. Sel hewan itu yang berbentuk bulat, sedangkan sel tumbuhan yang memiliki bentuk segi lima. Silakan anak-anak perhatikan dengan jelas setiap bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti identitas mengenal ini akan Ibu lepas dan Ibu akan bertanya satu-satu. Dan bagian apakah yang nanti Ibu akan tunjuk. Lalu silakan pasang identitasnya ke bagian yang sesuai dengan namanya. Baik, Bu. Baik, sepertinya anak-anak sudah mulai memahami. Ibu akan lepas ya. Di sini Ibu akan menyuruh kalian menyebutkan apa nama organel yang sedang Ibu tunjuk. Baik, dimulai dari sel hewan ya. Baik, ada yang tahu ini namanya apa, anak-anak? Saya, Bu.
Ya, silakan Umairah. Itu inti sel, Bu. Ya, benar. Yang bulat berwarna merah ini adalah inti sel. Kita beri nama yang sesuai dengan organel yang ditunjuk tadi. Baik, apakah ada yang tahu yang berwarna coklat 2 ini bernamakan organel apa? Saya, Bu. Ya, silakan Umi. Yang berwarna coklat di sebelah kanan itu namanya retikulum, Bu. Retikulum endoplasma. Ya, benar. Di sini Ibu akan meluruskan sedikit. Kalau yang di sebelah kanan itu retikulum endoplasma kasar, sedangkan yang di sebelah kiri itu retikulum endoplasma halus. Yang membedakan di antara keduanya itu kalau retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom yang melekat pada permukaannya. Baik, kita kasih identitasnya dulu ya. Ini retikulum endoplasma kasar dan ini retikulum endoplasma halus. Oh iya, organel ini biasanya itu disingkat dengan istilah RE. Setelah retikulum endoplasma, apakah ada yang tahu yang letaknya di belakang inti sel ini bernama apa? Saya, Bu. Ya, silakan Dea. Yang di belakang inti sel itu gambar badan Golgi, Bu. Ya, benar. Kita kasih identitasnya Dan juga. Golgi berfungsi sebagai metabolisme sel. Baik, kalau lapisan luar yang melindungi sel, ada yang tahu namanya apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Membran sel, Bu. Ya, benar. Baik, kalau yang berwarna hitam yang mengelilingi sel itu dinamakan apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Sitoskeleton, Bu. Ya, benar. Skeleton berfungsi menahan bentuk sel. Selanjutnya, apakah ada yang tahu yang berwarna biru terdapat garis hitam di tengahnya bernama apa? Silakan, Nak. Mitokondria, Bu. Ya, benar. Mitokondria berfungsi menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh sel. Terakhir, itu sepertinya Ibu tidak akan tunjuk lagi karena tinggal terakhir ya. Jadi yang berwarna hijau ini itu dinamakan lisosom. Lisosom berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Baik, nama-nama organel yang ada di sel hewan sudah kita ketahui. Selanjutnya kita beralih ke sel tumbuhan. Kalau yang bulat berwarna merah yang terdapat di tengah ini namanya apa? Ya, silakan, Nak. Ya, benar sekali. Seperti di sel hewan tadi, nama yang bulat berwarna merah ini adalah inti sel. Inti sel berfungsi mengatur seluruh Betul. kegiatan yang ada di dalam sel. Baik, langsung saja seperti pada sel hewan, sel tumbuhan juga memiliki retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom pada bagian permukaannya, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom yang melekat pada permukaannya, maka dari itu dia disebut retikulum endoplasma halus. Ya, selanjutnya kalau yang berwarna pink yang memiliki baris 3 ini dinamakan apa? Ya, silakan. Ya, benar, namanya adalah badan Golgi. Sama seperti sel hewan ya, karena sel hewan juga memiliki badan Golgi. Kita beri identitas. Fungsi badan Golgi adalah membantu metabolisme dalam sel. Baik, yang selanjutnya apakah ada yang tahu yang berwarna ungu ini bernama apa? Ya, silakan, Nak. Ya, benar. Organel yang berwarna ungu ini dinamakan vakuola. Vakuola merupakan tempat penyimpanan pada sel. Seperti pada sel hewan tadi, sel tumbuhan juga memiliki membran sel.
Ada yang tahu letak membran sel di mana? Ya benar, membran sel itu letaknya di ujung yang melapisi seluruh organel-organel yang ada di dalam sel. Itu. Baik, yang selanjutnya yang merupakan bagian yang menjadi tempat melekatnya seluruh organel sel. Ada yang tahu namanya apa? Ya, silakan. Ya benar, namanya adalah dinding sel. Baik, sepertinya langsung saja Ibu Ida akan menunjuk kalian. Sama seperti sel hewan, sel tumbuhan juga memiliki sitoskeleton. Sitoskeleton berfungsi menahan dalam bentuk sel. Baik, kalau yang berwarna kekuningan ini mirip seperti mitokondria pada sel hewan, itu dinamakan apa anak-anak? Yang benar, namanya adalah plastida. Plastida berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang terakhir, kalau organel itu memiliki fungsi untuk mengisi seluruh cairan yang ada pada sel tumbuhan, itu dinamakan apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Ya benar, namanya adalah sitosol. Baik, kita telah mengetahui ya seluruh organel-organel yang terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Baik, di sini Ibu akan bertanya, apakah sekalian ada yang tahu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Saya, Bu. Ya, silakan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yaitu sel hewan tidak memiliki vakuola dan dinding sel seperti sel tumbuhan, Bu. Ya, benar sekali ya jawabannya. Jadi, yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan itu kalau sel tumbuhan memiliki vakuola, sedangkan sel Ya, benar sekali ya jawabannya. Jadi, yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan, kalau sel tumbuhan memiliki vakuola, sedangkan sel hewan tidak. Selain itu, pada sel tumbuhan dia memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Itulah yang menyebabkan mengapa sel tumbuhan itu lebih kaku dibandingkan sel hewan. Dan sel tumbuhan itu tidak bisa bergerak kemana-mana atau tetap pada tempatnya. Selain itu, yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan, kalau inti sel pada sel tumbuhan itu terletak di sedikit ujung. Kalau inti sel pada sel hewan itu terletak di tengah-tengah yang dikelilingi setiap masing-masing organel sel. Itu hanya sebagian saja ya perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti Ibu akan memberi kalian tugas untuk mencari apa saja lagi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, sebelumnya kita beri apresiasi dulu kepada teman-teman tadi yang sudah berani menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Baik, bisa diambil kesimpulannya bahwa setiap makhluk hidup itu terdiri dari sel, baik itu ada sel hewan maupun sel tumbuhan, yang memiliki perbedaan masing-masing pada setiap organelnya, serta memiliki fungsinya juga ya. Jangan lupa ya, tadi tugasnya itu mencari perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti dicatat pada bukunya ya. Baik, Bu. Baik, dikarenakan jam pelajaran hampir habis, mungkin sampai di sini saja ya pelajaran kali ini. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik, sampai di sini saja ya pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya nanti dikumpul ya. Baik, Bu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, mungkin itu saja video yang dapat saya buat pada video simulasi pembelajaran. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.